selanjutnya adalah Bapak akan menjelaskan tentang umur Rasulullah sekitar umur 30 tahun, yaitu mempersatukan bangsa. Ayo, di umur ke-30 mempersatukan bangsa, saat meletakkan batu Hajar Aswad mulia. Ya, itu dulu ya. Dari umur 30 tahun ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikehendaki oleh Allah Ta'ala mempersatukan bangsa ya, saat peletakan batu Hajar Aswad. Di mana saat peletakan batu Hajar Aswad, yang namanya batu yaitu batu yang hitam ya, yang mana kabarnya itu batu pilihan Allah dari surganya Allah Ta'ala, diperebutkan oleh kabilah-kabilah Quraisy saat mereka merenovasi Ka'bah. Kenapa direbutkan oleh orang-orang bangsa Arab pada waktu itu, terutama kabilah Quraisy? Alasannya adalah setiap kabilah merasa berhak Hajar Aswad itu adalah batu yang paling mulia di Ka'bah, sehingga ya meletakkannya itu dianggap sebagai suatu kehormatan besar. Masing-masing suku Quraisy ingin mendapatkan kehormatan itu. Lalu ya Nabilah yang terpilih. Sebab apa? Sebab Nabi itu adalah beliau sebagai Al-Amin ya, mendapat julukan sebagai Al-Amin, sebagai orang yang terpercaya. Kemudian disebabkan pula beliau itu adalah yang adil dan bijaksana ya, beliau dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunjukkan kemuliaan beliau sebelum kenabian beliau. Dalam sirah Ibnu Hisham dikatakan ya, qala Ibnu Ishaq faja'alat Quraisyun tatasawaru fima bainaha faqalu ij'alu bainakum hakaman awwala man yadkhulu min babil masjid fakana awwalu man dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma ra'awhu qalu hadzal amin radina bihi hadza Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yang artinya orang-orang Quraisy bermusyawarah di antara mereka, lalu mereka berkata, marilah kita serahkan masalah ini kepada orang pertama yang masuk dari pintu Masjidil Haram. Maka mereka menemui bahwa orang yang pertama yang masuk itu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka ketika melihat beliau, mereka berkata, inilah Al-Amin, orang yang terpercaya, kami ridho dengannya. Inilah Nabi Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada waktu itu adalah belum menjadi nabi, tapi sudah ada ciri-ciri kenabian pada beliau ya. Riwayat Imam Tirmidzi an Ibnu Abbas qala lamma banat Quraisyun al-Ka'bata wa balaghal bunyanu mawdi'al hajar ihtalafu fi man yad'uhu faj'alu yantadiruna awwala dahil wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu ja'al amin faradu bihi wa amara bisawbin fawdi'al hajaru fi wasatihi wa amara kulla qabilatin an ta'khudha bi janibin minhu summa rafa'uhu summa akhaduhu huwa faqada'ahu fi makani, yang artinya ketika ya Quraisy membangun Ka'bah, dan bangunan Ka'bah itu sampai pada posisi Hajar Aswad, batu yang berwarna merah
Maka mereka berselisih tentang siapa yang akan meletakkan Hajar Aswad tersebut. Ya. Lalu mereka menunggu orang yang pertama yang masuk. Ternyata dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali masuk ke Masjidil Haram. Beliau datang pertama kali dan masuk di pintu Masjidil Haram. Mereka berkata, inilah Al-Amin yang terpercaya telah datang. Mereka pun rela dengan Rasulullah. Mereka ya ridho dengan Rasul. Maka Rasul meminta kain. Lalu Hajar Aswad diletakkan di tengah kain itu. Setiap kabilah-kabilah Quraisy ya memegang sisi kain tersebut. Lalu mereka mengangkatnya bersama-sama. Setelah sampai di tempatnya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil batu Hajar Aswad tersebut itu dan meletakkannya dengan tangannya. Hadis Imam Tirmidzi nomor 3619. Beliau menilai hadis ini adalah hadis yang hasan lagi sahih. Jadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya beliau mendapat julukan Al-Amin yang mana mendapatkan amanah dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dipilih oleh kabilah-kabilah ya Quraisy ya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah yang paling pantas ya untuk meletakkan batu ya pertama sebagai pemersatu bangsa Arab pada waktu itu. Allahumma shalli ala Muhammad.